Film kemudian flashback di tanggal 6 Juni 1944. Di tengah gelombang pantai Normandia, Prancis, pasukan Amerika diberangkatkan untuk menyerbu kamp pertahanan Jerman. Pasukan ini dipimpin oleh Kapten Miller, di mana sekitar beberapa meter di depan mereka, pasukan Jerman telah bersiap menyambut kedatangan pasukan Amerika dengan berondongan peluru. Beberapa di antara mereka yang masih selamat kemudian melanjutkan perjuangan dengan berjalan kaki menyisir ke tepian sambil berusaha menghindari tembakan dari pasukan Jerman. Pasukan yang telah sampai kemudian menghancurkan kawat pelindung Jerman dan setelah itu baku tembak pun terjadi. Mereka dipaksa untuk berlindung setelah mendapatkan serangan dari senjata mesin Jerman. Kapten Miller kemudian memerintahkan snipernya yang bernama Jackson untuk melumpuhkannya. Lalu setelahnya para pasukan diberi aba-aba untuk bersama-sama menyerang. Setelah pertempuran yang lumayan sengit, akhirnya para pasukan Amerika berhasil membuat Jerman mundur dan sebagian menyerah. Namun naasnya kemenangan tersebut juga diwarnai dengan ribuan mayat tentara Amerika yang gugur di medan pertempuran. Di antara banyaknya mayat-mayat yang bergelimpangan di bibir pantai, terlihat seorang tentara dengan tas yang bertulisan Ryan. Scene kemudian berpindah di kantor militer Amerika Serikat. Para wanita ditugaskan menulis surat belasungkawa kepada keluarga prajurit Amerika yang gugur di medan pertempuran. Seorang pegawai gendut terlihat keheranan saat melihat 3 surat yang beralamat sama. Ia pun segera melapor kepada perwira tentara Amerika untuk menindaklanjuti kejadian ini. Setelah diamati, ketiga tentara ini bernama Shane Ryan, Peter Ryan, dan Daniel Ryan. Usut punya usut, mereka adalah saudara kandung yang telah bernasib sama di medan pertempuran. Seorang perwira mengatakan jika diketahui masih ada salah seorang saudara dari ketiga tentara tersebut yang baru saja diberangkatkan di Prancis. Namun mereka masih belum bisa memastikan jika ia masih hidup atau bernasib sama dengan ketiga saudaranya. Seorang utusan tentara Amerika dan seorang pendeta mengantarkan surat yang memberitahu jika ketiga anaknya telah meninggal. Mendengar hal itu, sang ibu pun tak bisa berkata-kata dan tertunduk lesu seraya menangis. Kantor militer Amerika yang mendengar bahwa Ryan bersaudara meninggal di medan pertempuran memutuskan untuk mencari James Ryan yang dikirim di Prancis untuk mengetahui nasibnya saat ini. Mereka mengutus regu penyelamat untuk mengevakuasi James Ryan karena dikonfirmasi ia masih hidup. Dan hanya inilah yang dapat mereka usahakan untuk membalas jasa dari ketiga saudaranya yang telah gugur. Scene kembali ke Prancis, di mana Kapten Miller mendapatkan surat perintah dari atasannya untuk membentuk regu penyelamat. Mereka diberi misi untuk menyelamatkan James Ryan yang dikonfirmasi masih hidup. Kapten Miller bersama dengan Sersan Mac kemudian membawa 6 orang prajuritnya untuk misi ini. Keenam tentara ini bernama Rayban, Daniel, Whit, Melis, dan yang terakhir adalah Caprazzo. Untuk membantu misi ini, Kapten Miller juga membawa seorang penerjemah bahasa Prancis dan Jerman yang bernama Timothy. Kapten Miller yang tidak tahu persis di mana Ryan berada membawa pasukannya ke Neville yang dikabarkan pasukan Amerika tengah bertempur habis-habisan dengan pasukan Jerman. Sir, I have an opinion on this matter. Objective, sir. Singkat cerita, setelah perjalanan yang cukup panjang, regu penyelamat ini pun sampai di sebuah pemukiman yang berada di kota Neville.
Terlihat pasukan Amerika yang dipimpin Kapten Hill tengah bertempur mati-matian dengan pasukan Jerman. Kapten Hill yang melihat kedatangan regu penyelamat mengira jika mereka adalah pasukan bantuan. Namun Kapten Miller menjelaskan jika mereka diutus untuk mencari seorang prajurit yang bernama James Ryan. Kapten Hill menjelaskan jika mereka saat ini dalam kondisi yang terdesak. Pasukannya terpecah setelah mendapatkan gempuran dari pasukan Jerman. Di tempat yang sama, pasukan ini menemukan sebuah keluarga yang tengah ketakutan karena rumah mereka terkena serangan bom. Melihat kedatangan pasukan Amerika, sang ayah meminta bantuan untuk mengamankan anak mereka. Kapten Miller menjelaskan jika mereka tidak ditugaskan untuk mengevakuasi warga sipil. Namun Caprazo yang teringat dengan keponakannya kemudian mau membantu untuk mengevakuasi anak tersebut. Namun tanpa diduga, Caprazo yang lengah tiba-tiba ditembak oleh seorang sniper Jerman. Caprazo sekarat setelah tertembak di bagian dadanya. Para pasukan Amerika juga tidak berani menolong lantaran mereka masih belum tahu keberadaan sniper Jerman. Di tengah guyuran hujan, Jackson yang menjadi sniper dalam regu ini beranikan diri mencari keberadaan sniper musuh. Ia pun mengarahkan pandangannya di beberapa sudut tertinggi bangunan di tempat tersebut. Di tengah guyuran hujan, kedua sniper ini saling adu mekanik sehingga inilah yang terjadi. Setelah menghabisi sniper Jerman, para pasukan ini pun segera mengevakuasi Caprazo. Namun naasnya karena durasi waktu yang terbilang lama, Caprazo pun tidak bisa diselamatkan karena telah kehilangan banyak darah. Misi pun kembali dilanjutkan dengan ketujuh orang regu penyelamat yang masih tersisa dengan dibantu beberapa pasukan Amerika yang dipimpin oleh Kapten Hill. Kapten Hill yang saat itu tengah berjalan tak sengaja menjatuhkan balok kayu yang membuat sebuah tembok runtuh. Rupanya di balik tembok tersebut terdapat pasukan Jerman yang sangat banyak. Mereka pun bersitegan dan saling menodongkan senjata. Beruntungnya pasukan yang berada di atas berhasil menghabisi para tentara Jerman. Rupanya mereka adalah pasukan Kapten Hill yang terpecah dan bersembunyi di area tersebut. Salah seorang di antara mereka rupanya terdapat James Ryan, prajurit yang tengah mereka cari. Kapten Miller kemudian mengatakan jika ketiga saudaranya telah gugur di medan pertempuran dan kini mereka diberi misi untuk membawanya pulang. Ryan pun kemudian menangis dan menjelaskan bagaimana bisa saudaranya yang masih duduk di bangku sekolah dikirim untuk berperang. Usut punya usut mereka salah orang, di mana Ryan yang mereka cari bernama James Ryan, dan misi ini pun kembali dilanjutkan. Salah seorang tentara yang terluka memberikan informasi jika sebelumnya ia satu kompi dengan Ryan yang akan mendarat di Fairfield. Namun karena serangan Jerman, kompi mereka pun terpecah dan ia harus mendarat secara darurat di kota Neville. Kapten Miller kemudian menyudahi pencarian ini dengan beristirahat di sebuah gereja tua dan mereka akan melanjutkan misi pada keesokan harinya. Scene kemudian menunjukkan keesokan harinya di mana Kapten Miller dan pasukannya kembali melanjutkan perjalanan ke kota Fairfield. Sesampainya di sana, Kapten Miller dan pasukannya membantu para prajurit Amerika yang tengah terluka. Kapten Miller juga mencari informasi di mana keberadaan James Ryan. Seorang pilot pesawat penerjun memberikan informasi jika saat itu mereka diserang oleh Jerman dan mengalami kecelakaan, sehingga membuat 22 tentaranya gugur. Ia juga mencari nama Ryan dari kalung tanda pengenal tentara Amerika, namun mereka tidak menemukan nama Ryan. Kapten Miller kemudian memanggil-manggil nama Ryan saat rombongan tentara Amerika tengah melintas. Seorang prajurit mengatakan jika mereka mengenal Ryan, di mana saat ini Ryan dan beberapa pasukan Amerika ditugaskan untuk menjaga sebuah jembatan di wilayah Ramel. Kapten Miller kemudian melihat peta dan mencari jembatan yang dimaksud. Setelah mengetahui titik koordinatnya, Kapten Miller dan pasukannya segera berangkat ke lokasi tersebut.
Setelah lama berjalan, pasukan Amerika pun sampai di wilayah Ramel dan menemukan beberapa prajurit Amerika yang telah mati membusuk. Mereka juga mengetahui pasukan Jerman yang tengah bersembunyi di sebuah menara pemantau. Para pasukan mengusulkan kepada Kapten Miller jika lebih baik mereka memutari menara itu untuk menghindari pertempuran. Namun usulan tersebut ditolak oleh Kapten Miller. Ia menuturkan jika mereka tidak menghancurkan camp tersebut, maka akan ada banyak lagi pasukan Amerika yang terjebak saat melintas. Menerima perintah Kapten Miller, para pasukan ini pun mau tak mau berjuang untuk mengalahkan pasukan Jerman yang tengah bersembunyi di menara pemantau. Akhirnya pertempuran dimenangkan oleh pasukan Amerika. Namun naasnya White terkena tembakan di perut dan mengalami pendarahan. Mereka pun segera menolong rekannya dengan memberikan morfin untuk meringankan sakitnya. Namun karena darah yang terus keluar, membuat White secara perlahan-lahan menghembuskan nafas terakhirnya. Melihat kematian rekannya, tentara Amerika ini pun melampiaskan kemarahan dengan menghajar tentara Jerman yang sudah menyerah. Mereka juga memaksa tentara Jerman tersebut untuk menggali tanah untuk menguburkan jasad sang mendiang. Kapten Miller yang kehilangan 2 orang pasukannya terlihat sangat berduka. Ia pun diam-diam menangis, namun harus terlihat kuat di depan pasukannya. Setelah menguburkan rekan mereka, Reben bersiap untuk mengeksekusi tawanan tentara tersebut. Namun Kapten Miller melarang hal itu dan justru melepaskannya. Melihat tindakan pemimpinnya membuat Reben dan tentara Amerika kecewa. Ia pun berniat untuk berhenti dari misi ini. Kapten Miller kemudian menceritakan masa lalunya, di mana ia adalah seorang guru bahasa Inggris. Ia tidak tahu kenapa sekarang ia turun dalam peperangan dan ingin rasanya perang ini segera berakhir. Ia juga sangat rindu kepada anak istrinya dan berharap mereka semua dalam keadaan baik-baik saja. Mendengar ucapan sang kapten, Reben yang semula pergi memutuskan untuk kembali dan meneruskan misi ini. Di tengah perjalanan mereka tak sengaja berpapasan dengan tank pengintai Jerman. Pasukan ini pun kemudian bersembunyi agar tidak diketahui musuh. Tanpa diduga, sebuah serangan RPG melesat dan menghancurkan tank tersebut. Dengan cepat Miller dan pasukannya menghabisi para tentara Jerman yang keluar dari tank itu. Mereka juga mendapati tentara unit 101 yang tadi telah berhasil meledakkan tank Jerman. Satu orang di antara mereka berkenalan dan rupanya orang tersebut adalah James Patrick Ryan, orang yang selama ini mereka cari. Singkat cerita, mereka pun kembali ke Ramel. Di sana Kapten Miller mengatakan kepada Ryan jika kedatangan mereka adalah untuk menjemput dirinya. Dengan berat hati, Kapten Miller juga mengatakan kepada Ryan jika ketiga saudaranya telah gugur di medan pertempuran. Mendengar hal itu, Ryan malah menolak jemputan tersebut. Baginya, semua saudaranya adalah seorang prajurit sejati yang tidak mundur dalam sebuah misi. Begitupun dengannya, ia tidak akan mundur dan tetap kekeh untuk menjaga jembatan ini sampai bala bantuan datang. Ryan mengatakan jika jembatan ini adalah jalan satu-satunya pasukan Jerman memasuki Prancis. Kapten Miller kemudian mengatakan jika ia sudah kehilangan 2 prajurit dalam usahanya datang ke wilayah ini. Namun lagi-lagi nih guys, Ryan menolak dan memilih mati di tempat ini daripada pulang sebagai seorang pecundang. Mendengar hal itu, pasukan Kapten Miller pun berdiskusi dan memutuskan untuk membantu unit Ryan menjaga jembatan ini sampai bala bantuan datang. Akhirnya unit 01 dengan dibantu pasukan dari Kapten Miller menyiapkan strategi untuk menahan pasukan Jerman. Jackson sebagai sniper diminta untuk berjaga di atas menara, sementara pasukan yang lain sibuk merakit bom untuk menyambut pasukan Jerman. Timothy yang sebagai penerjemah tak tahu harus bagaimana karena ia sendiri tidak tahu bagaimana menggunakan senjata. Melis kemudian memberikan Timothy tugas untuk membawa amunisi untuk pasukan Amerika. Tak lama berselang, Jackson yang mengawasi di atas menara melihat konvoi Jerman tengah mendekat. 'Oke, 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 '
Mereka berjumlah 50 orang dan membawa 2 unit tank panzer. Semua pasukan kemudian bersiap di posisinya masing-masing. Reben kemudian memancing pasukan Jerman untuk masuk ke area bom yang sudah mereka pasang. Dan ketika ledakan terjadi, pertempuran pun dimulai. Jackson dengan lihai menembaki pasukan Jerman dengan snipernya. Namun sayangnya ia ketahuan oleh tank Jerman dan ia pun ditembak sampai jadi bubur. Meskipun kalah jumlah, pasukan Amerika terus berjuang sampai titik darah penghabisan dan satu demi satu di antara mereka kehabisan amunisi. Timothy yang dipanggil untuk membawakan amunisi juga tak kunjung datang, sementara Melis yang menggunakan senjata mesin telah kehabisan amunisi. Timothy sangat ketakutan dan tak berani untuk mengantarkan amunisi. Akibatnya Melis tertangkap dan dibunuh oleh pasukan Jerman. Begitupun Kapten Mac telah tewas tertembak dan kini tinggal Rayburn, Timothy dan juga Kapten Miller. Dari kejauhan Kapten Miller melihat pemicu bom dan ia pun berusaha untuk menggapainya. Namun sayangnya ia tertembak oleh tentara Jerman yang sebelumnya ia bebaskan. Dengan kondisi sekarat, Kapten Miller masih sanggup melawan dengan menembaki tank Jerman menggunakan pistolnya. Sebuah ledakan terjadi saat Kapten Miller menembak tank Jerman. Namun ledakan tersebut tentu bukan berasal dari peluru kecil pistol milik Kapten Miller. Serangan tersebut rupanya berasal dari pasukan udara Amerika yang datang dan berhasil memukul mundur pasukan Jerman. Timothy yang sebelumnya ketakutan kemudian memberanikan diri keluar dan mencegat pasukan Jerman yang hendak kabur. Ia pun membalaskan kematian Kapten Miller dengan menembak pasukan Jerman yang tadi telah dibebaskan. Reben dan Ryan yang berhasil selamat segera menolong Kapten Miller yang tengah sekarat. Ia pun kemudian membisikkan sebuah kata di telinga Ryan sebelum pada akhirnya ia pun tewas. Scene kemudian kembali di scene sebelumnya, di mana kakek tua tersebut rupanya adalah James Patrick Ryan. Dan pemakaman yang sedang dikunjungi adalah makam mendiang Kapten Miller. Ia pun menghormati kebaikan Kapten Miller dan akan selalu mengenang jasanya sampai akhir hayatnya. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke, segitu aja guys alur cerita pada episode kali ini. Semoga kalian suka dan dapat mengisi waktu kosong kalian. Saya Najah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.